Why me gitu ya? Kata Allah apa Kak? Why me? Why not? Aduh. What you focus will expand. Apa yang kamu fokuskan itu yang akan berkembang. Pada saat kamu fokus dengan aku nggak punya, aku belum datang pasangan dan kamu fokus dengan itu menjadi masalah, ya maka itu yang akan terus berkembang di kepala kamu. Ya, masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngapain sih lemes banget nih? Ini katanya minjem Oh buku. iya. Baca ya. Jangan minjem lagi baca loh. Hah, kenapa? Kenapa lagi nih? Belum selesai yang kemarin ya. Aduh, ampun deh. Tapi itu baca ya? Oh iya. Lupa. Islam ismi. Iya. Aduh, yang kemarin aja belum selesai, Dok. Nah, mana? Tapi udah oke kan yang mental Syawal kemarin? Alhamdulillah itu udah. Terus? Tapi ada lagi. Kenapa sih masalah gak selesai? Why me gitu ya? Kata Allah apa Kak? Why me? Why not? Aduh, Dok. Waduh. Jadi gini, Dok. Aku sudah menjalani masa penantian. Cilah. Penantian apaan nih? Ih, jodoh lah, Iya, Dok. baiklah. Masa gak tahu kan aku umurnya udah expired nih dikit lagi. Oh, ada ya? Oh, iya. Dianya ada ya? Kayaknya gitu. Oke. Aku udah melakukan banyak kegiatan. Cuman kok aku kosong banget ya dalam masa penantian ini. Tapi aku udah ngelakuin banyak hal gitu, udah melakukan itu, tapi kenapa nggak datang nih jodohnya gitu dong? Aku harus gimana lagi? Oke, udah ngapain aja emangnya? Aku udah sering ikut kajian, aku udah ngaji, aku udah belajar ilmu pernikahan nih ya, udah banyak gitu. Terus aku ikut kelas dokter. Yang mana? Iya. Jangan lu. Ini promosi nanti. Oke, baik. Itu udah aku lakuin. Oke, tapi kok belum juga gitu Tapi ya? belum juga. Terus juga udah ditanyain sama ibu aku, mana jodohnya gitu. Ya nggak tahu, saya juga nggak tahu gitu. Gimana dong? Aku harus tahun ini nggak ngasih menikmati. buku sekarang ya aku ya. Aku harus apa nih dalam masa penantian ini, Dok? Gini Kak, aku mau tanya dulu ya. Kakak yakin nggak sama janjinya Allah? Janji Allah? Bahwa memang Allah itu sudah menciptakan kita ya berpasang-pasangan. Oh iya. Jangan itu iyanya beneran apa enggak sih sebenarnya? Kayak satu jangan ya itu ya, yakin atau enggak. Satu. Terus yang pasti jodoh itu kan udah ditulisin. Gue kayak ustazah banget gak sih? Iya maksudnya itu udah ditulis yang mana kita juga nggak tahu kapan gitu, kita nggak tahu kapan, tapi pertanyaannya adalah apa yang kita bisa siapin tadi kakak bilang di masa penantian itu yang ternyata belum datang gitu kan. Oke, berarti yang harus kita lihat adalah udah belum kita setting goals buat hidup kita yang sekarang sebenarnya. Iya. Kayak kita tuh kadang-kadang kayak fokus sama sesuatu yang emang belum datang ya. Tapi kayak lupa sama apa-apa yang udah Allah hadirin gitu Kak. Astagfirullahaladzim. Iya gak sih? Kita berusaha untuk cari orang yang mencintai kita, tapi kita kayak nyanyain orang-orang yang emang udah ada di sekitar kita yang udah mencintai kita lebih dulu. Iya gak sih? Kayak judgmental banget gak sih aku? Iya Dok, tapi bener Dok. Iya kayak aku mau tanya, kakak pernah bikin satu goals planning gitu ya, yang mana itu kayak real gitu Kak, kayak bukan kayak aku pengen gitu, enggak, tapi kayak peran kakak tuh apa? Peran kakak tuh apa aja?
seorang anak, Oke. seorang perempuan muslimah. Iya. Terus kalau udah nanti sebagai istri. Asyik. Terus Amin. kalau udah punya anak ya sebagai ibu. Oke, Insya sebagai Allah. ibu. Cuma itu aja kah? Atau ya sebagai pribadi kita, atau kita sebagai kakak dari adik kita, atau adik dari kakak-kakak kita, dari adik dari kakak kita gitu ya. Dan banyak lagi yang mungkin kalau kita nggak mapping, itu jangan-jangan masih ada yang ke skip di situ. Jadi sebenarnya yang pertama adalah coba deh fokus terhadap apa yang ada dalam kendali kita lagi-lagi. Karena jodoh itu kita yakin jodoh itu udah dituliskan. Iya. Salaman lo. Ya, deal. Sepakat. Okay. Nah, tinggal kita gimana mantesin dirinya. Yang mana penantian ini kita nggak tahu kapan. Okay. Mantesinnya gimana? Tadi sebelum kita cari orangnya, masalahnya mimpi kita tuh kita udah tahu belum? Kalau nanti orangnya datang kita mau ngapain? Kakak punya dream apa? Dan sudahkah kakak sampai di level memvisualisasikan itu gitu? Kayak misalnya aku tadi sebagai peran aku sebagai ibu, sebagai anak ya kan? Sebagai anak, aku tuh pengen apa-apa gitu ya. Itu ditulis dan digambarin gitu. Apa yang mau kakak? Aku pengen ngumroh. Amin ya. Amin. Aku pengen umrohin keluarga aku. Amin. Aku pengen Ya haji furoda. Amin. Ya Allah ya Rahman. Okay, amin yang kenceng ya. Okay. Amin ya Amin. Terus aku pengen bahagiain orang tua aku dengan rumah yang layak dan lain sebagainya. Boleh nggak? Boleh. Kadang-kadang kita tuh kayak takut membuat satu mimpi karena kita tuh ngandelin diri kita sendiri. Kita lupa kalau kita tuh nggak sendirian, kita punya Allah gitu. Nah, mulai dari situ deh Kak. Ini penantiannya nanti kalau misalnya Kakak, oke, ternyata masih banyak yang bisa aku lakukan. Kayak tadi, apa yang belum kamu lakukan? Yang mana itu nanti pada saat kamu ketemu someone yang tadi Allah hadirkan, kamu tuh udah tahu kamu mau ngapain. Gitu. Waduh, jadi kayaknya aku missnya di situ deh Dok. Aku belum memvisualisasikan, aku belum menulis. Aku tuh mau ngapain ya setelah bertemu jodoh kalau misalnya ada gitu ya. Dan gini loh, kadang-kadang tuh kita kayak belum bisa membedakan antara yang kita mau sama yang kita perlu. Kalau kakak tadi udah visualisasi, ini mapping nih misalnya, aku sebagai anak aku pengen ngapain, aku sebagai kakak, sebagai adik, aku sebagai pribadi yang kemudian gimana kemudian self empowerment aku, misalnya aku pengen jadi sesuatu dan lain sebagainya itu seperti apa gitu. Dan itu kita tuliskan dan kita gambarkan sambil kita lagi-lagi yakin, karena Allah tuh pengen kita berdoa dalam kondisi yakin. Kalau perlu kakak tuh cari gambarnya gitu. Boleh Dok, boleh. Aku mau kayak gini gitu. Jodohnya kayak ya Allah yang mana, jangan yang mana aja lah gitu. Jadi boleh banget, kayak pick me banget, kayak picky banget sih. Emang kenapa? Boleh nggak kita minta sama Allah? Boleh. Jadi Allah tuh kayak apa yang mau kamu minta. Jadi nanti Allah, ini nih, kamu udah siap di sini. Gitu. Kan tadi kelas pranikah udah. Iya, aku belajar udah. apa tuh? Belajar sesuatu apapun itu tentang after marriage juga udah. Tapi kalau belum Allah hadirkan, coba deh kamu mapping tadi, live mapping, dan kamu visualisasi apapun itu. Tercerahkan sedikit, tapi aku masih ada yang ngeganjel nih Dok. Ya. Nih ya, lagi rame nih Dok. Apa tuh? Guanxi syndrome. Guanxi syndrome. Dia green forest banget Dok, hijau neon. Hijau gitu. neon lah. Hijau neon. Kalau orang-orang bahas apa red flag, kalau dia kayak green Waduh, banget lampu gitu ya. hijau banget Dok.
Nah, boleh gak sih kita tuh pengen gitu kayak ada guanxik tapi yang kaya gitu. Tapi apakah kita juga harus jadi Esun gitu? Si Esun ceweknya dok gitu. Ngelihat fenomena itu kayak gimana sih dok? Terus juga banyak juga yang sama kayak aku juga gitu. Ya Allah tolong sisakan satu guanxik untuk aku tapi yang kaya gitu. Iya guanxik gitu ya. Terus semoga deh yang guanxik juga udah login ya. Tapi gitu. Jangan lupa itu ya. Jangan lupa itu ya. Guanxik tapi PR ngelogin, aduh ya. Repotnya harus diundang ke escape dia ya. Nah, boleh nggak sih kita minta misalnya kayak spesifik gitu kan, berarti kan spesifik boleh. Tapi pertanyaan gini, kenapa sih kita mintanya guanxik? Perfect. Nyatanya nggak juga kan? Oh iya di situ sih boleh dia. Boleh sih guanxik tapi kaya. Iya. Ya artinya memang nobody's perfect. Itu tuh kayak ya mungkin hikmah yang harus didapat ya di drama itu, bahwa memang ya nggak selalu kita mendapatkan apa yang kita inginkan dalam satu pribadi yang sama gitu. Satu orang itu ya nggak selalu gitu. Ya nggak. Maka kalau kita mapping, kita tuh dapat apa yang kita perlu, sosok yang kita perlu. Pada saat kita punya mimpinya kayak gini, berarti yang kita perlu untuk mensupport kita bisa menggapai mimpi kita tuh apa? Gitu. Apakah cukup dengan good looking aja mimpi kamu itu bisa? Kan enggak gitu. Berarti dia harus punya apa? Dia harus punya visi yang sama gitu kan? Dia juga harus punya langkah yang sama. Which is di drama itu memang nunjukinnya bagusnya sih. Dia nggak kayak, artinya bahwa nggak ada yang sempurna sih kak. Udah kalau mau cari yang sempurna kayak ya nggak ada. Iya. Kalau mau spesifik sih oke aja, spesifik boleh kak. Gitu. Tapi tadi bahwa kenapa kita pengen sesuatu karena kita pengen yang sempurna, ya enggak. Toh kita juga bukan manusia yang sempurna juga kan. Ya pasti pada saat ketidaksempurnaan itu hadir, yang ternyata pada saat dia hadir dalam hidup kita, ya itulah kenapa kita jadi saling melengkapin. Oh iya. Oh berarti kuncinya itu adalah di setting goalsnya itu ya. Berarti visinya visi, ya Allah berat banget sih. Enggak ya. Aku pernah gini kayak kan aku kayak konsultasi suami istri gitu ya, kayak tuh jelasin visi itu, kayak suaminya kayak apa sih visi gitu ya, kayak lebih sederhananya adalah mimpi. Apa sih mimpi kamu, apa mimpi besar kamu tuh apa, yang mana kalau udah kamu punya mimpi besar, jadi kamu tahu langkahnya tuh mau gimana, dan dia juga tahu kalau kamu tuh punya mimpi. Iya benar sih. Jadi kadang-kadang orang nemu tuh kayak teman-teman yang abis nikah kehilangan jati diri. Banyak tuh. Pernah nggak ketemu? Ada. Aku ada. Belum ya. Jadi iya. Jadi mereka tuh kayak ngerasa, aku tuh kayak bukan diriku sendiri loh abis nikah. Oh iya, aku lihat di reels itu. Kayak aku nggak lagi bersosialisasi, aku jadi kayak introvert dan lain sebagainya, kayak nggak jadi diri sendiri. Nah, jadi bisa jadi karena memang ya salah satunya tadi kita nggak sharing dream sama suami di awal. Jadi dia nggak tahu bahwa ini loh yang kamu inginkan tuh yang seperti ini gitu. Ataupun kalau misalnya enggak, ya walaupun nanti pada saat kita nikah kan kita akan bikin build family dreams kan. Oh, berarti dari yang sendiri-sendiri dijelaskan di awal, terus nanti akhirnya dalam proses itu digabung. Iya, berarti kan kamu harus punya dulu. Oh iya. Iya ya. Sehingga pada saat kamu punya dreams kamu kayak gini, dreams suami kamu, calon suami kamu tuh apa, seperti itu loh, di proses ta'aruf itu yang kamu harus punya. Jadi kamu punya bargaining position di sana. Kemudian yang terjadi pada saat masing-masing kita punya mimpi yang itu tujuannya adalah satu kan, tetap untuk dapat ridhonya Allah, baru kamu bisa punya visi keluarga, mimpi keluarga yang mana itu memang
sama-sama akan kamu jalanin. Jadi bukan kayak udahlah aku nikah terus ya udah aja gitu aku ikutin. Pokoknya aku nggak tahu kemana, yang penting suamiku begini gitu. Aduh. Iya kalau ikhlas, kalau enggak kan akhirnya kayak patriarki banget sih. Nah itu kan jadi waduh, banyak gak sih? Ternyata memang akunya yang belum siap. Karena setting goals aja belum ya, batasan belum didatangkan. Cobain, terus nanti kamu akan lihat gini. Oh ternyata aku belum ini ya. Ternyata aku belum itu ya. Oh iya dok. Iya. Dan kayak kamu kayak oke, berarti aku harus begini. Satu hal yang kamu harus yakini adalah what you focus will expand. Apa yang kamu fokuskan itu yang akan berkembang. Pada saat kamu fokus dengan aku nggak punya, aku belum datang pasangan, dan kamu fokus dengan itu menjadi masalah, ya maka itu yang akan terus berkembang di kepala kamu. Oke. Tapi kalau kamu fokus, aku fokus untuk menyiapkan diriku menjadi level yang mana nanti Allah akan datangkan yang levelnya sama gitu. Maka fokus aja naikin level kan. Aduh, astagfirullahaladzim. Tapi levelnya gak nyampe kayak siapa namanya tadi? Esun. Ya kan? Oh. Jadi kalau kamu pengen, iya. Karena kan perempuan yang beriman akan dipasangkan dengan laki-laki yang beriman. Tapi ada juga ya, kan jadi lagi deh, kenapa jadi gue? Tapi ada juga yang ternyata, ya perempuannya itu baik, tapi dalam perjalanan hidup ternyata diuji. Nah itu beda lagi, kita nggak bicara situ. Gitu. Tapi pada saat Allah menghadirkan pasangan, maka itu yang sudah Allah tuliskan di Lauhul Mahfuz. Dila, married sama siapa ya tanda tanya, siapa itu, jam sekian, di mana? Sedetail itu dong? Iya dong. Emangnya hidup kita tuh kayak kita aku pengen bikin donat, bikin aja. Kan Allah nggak kayak gitu, Dil. Kayak bikin Dila ntar lihat nanti aja, ntar mau donatin. Ya enggak lah. Jadi Dila lahirnya kapan? Nanti udah gitu lahir dari rahim siapa? Rambutnya seperti apa? Kemudian hidungnya gimana? Terus nanti dia nikah sama siapa? Di mana? Tanggal berapa? Dan udah pasti itu tanggal cantik ya, nggak usah cari-cari tanggal cantik ya. Nah, oke. Nah, terus yakin nggak? Itu aku masih main blowing. Sedih. Oh, baru tahu ternyata iya pasti iya. Berarti kalau misalnya itu. Iya, kalau kamu bingung, jangan-jangan kamu ragu sama Allah. Aduh. Oke. Jangan sampai kayak pas kita udah hari H dan apalagi udah nikah kayak muncul nih yang sering nih ya gini. Ya ampun, andai. Udah bukan waktunya lagi berandai-andai. Kalau aja. Andai, kalau aja dan lain sebagainya gitu kan. Ya artinya bahwa ternyata pada saat kita menikah, setelah menikah, ternyata ada hal-hal yang memang dulu gak pernah kita pikirin sebelumnya. Terkait dari peran-peran itu kehidupan. Yes, terkait peran-peran kita dalam hidup. Gitu. Oh ya ampun, ya ampun. Atau jangan-jangan udah ada calon ya nih. Karena aku galau tadi tuh karena tidak ada calon, tapi ternyata maksudnya belum ada calon tuh kayak gini ya. Iya. Dan kalau memang misalnya gitu ya, kita kayak kan ada orang-orang kayak kayaknya dia banget nih. Ada orang-orang kayak misalnya suka tuh boleh gak sih? Suka boleh. Itu kan naluri. Oh iya. Tinggal kita bagaimana kemudian kita membuat rasa suka itu menjadi sesuatu yang memang tidak membuahkan suatu maksiat ya kan. Seperti itu. Nah masalahnya adalah pada saat kita tadi gitu suka sama orang gitu, kita tuh udah nyiapin diri kita belum sih gitu. Kayak sekarang kok penantiannya lama banget ya. Bukan berarti Allah tuh gak ngapa-ngapain Kak. Jangan-jangan selama ini Allah tuh ngejauhin kamu dari orang-orang yang jahat. Sebenarnya banyak yang pengen, tapi karena mereka tuh gak layak dapetin kamu,
sama Allah tuh kayak Allah jauhin. No, Dila nggak boleh dapat yang ini. No, Dila nggak boleh dapat yang ini. Gitu. Oh, so sweet. Ya, Iya, Allah so sweet banget. Segitu Allah sayang banget sama kamu. Jadi bukan kayak Allah kan hari kita jadi nanya, mana janjinya ya Allah, Allahnya mana? Ya mungkin orang-orang jahat itu ditutup matanya. Satu hal, jangan kejar orangnya. Kalau udah ada orangnya ya guys, kalau udah ada orangnya nih misalnya, jangan kejar orangnya. Kenapa dok? Kan udah ada orangnya dok. Karena bukan dia yang mengendalikan hatinya dia. Paham gak? Jadi di Quran tuh kayak banyak kayak demi zat yang menggenggam jiwa. Iya. Oke. Jadi siapa yang menggenggamnya? Jangan salah ngejar. Jangan-jangan selama ini tuh yang kita kejar tuh bukan sang pemilik jiwa, tapi ya manusianya. Dan tahu kan kalau berharap sama manusia adalah patah hati yang disengaja. Oh iya, rasa kecewa yang banyak yang malah timbulnya. Betul. Ya kan gak nutup kemungkinan kayaknya dia deh. Dan proses ta'aruf itu bisa jadi berjalan kan. Oh gitu dok. Jadi gimana masih nanya-nanya penantian aku itu dulu deh, oke? Oke. Ya Allah, maafin aku ya Allah udah suuzon, padahal udah baik banget ya Allah, maaf banget ya Allah. Kakak tuh dijaga-jagain gitu loh, kayak jangan sama Dila, kamu jangan. Ini nanti aku siapin untuk yang terbaik. Dan terus kamu nanya, Allah mana? Ya Allah, maaf ya Allah. Jagain ponakan, misalnya kamu dititipin ponakan nih, ya misalnya sama kakak. Punya kakak? Punya kakak ya. Terus kamu dititipin ponakan, terus kamu jagain seharian. Oh iya. Kamu jagain seharian, tapi dia tapi nggak langsung. Misalnya kamu nyiapin makan, kamu nggak suapin, tapi kamu nyiapin makan. Terus kalau misalnya ada hewan-hewan yang bahaya misalnya gitu, itu kamu singkirin. Nggak nyampe tuh ke dia dan dia nggak tahu gitu. Kalau itu tuh sesuatu yang bahaya buat dia gitu. Misalnya kalau misalnya dia naik-naik misalnya yang tinggi-tinggi terus kayak kamu bilang stop, terus kamu pindahin gitu ya. Nah terus tiba-tiba ibunya pulang dong. Pas kakaknya Kak Dila itu datang, terus dia bilang gini, Bunda aku seharian gak dijagain. Tante Dila tuh gak ngapa-ngapain. Hanya karena dia merasa kehadiran kita tuh gak langsung. Tanpa dia sadari dengan rutinitas yang ya karena ya rutinitas. Kenapa? Jelek banget dok ya Allah dok. Kayak gitu kan, kayak jagain ponakan kayak makan, terus kayak dia ke toilet. Buat dia tuh kayak suatu rutinitas aja. Padahal kayak kita yang jagain dia tuh effort banget, kayak supaya dia nggak jatuh di kamar mandi, supaya dia bisa makanan yang sesuai, supaya dia bisa tidur tepat waktunya. Dan sering nggak sih malah kayak tapi tante tuh ngatur-ngatur, aku nggak boleh ini, aku nggak boleh itu, dan kesannya kayak jadi banyak aturan dan nggak dijagain. Padahal kamu seharian itu ngasih perhatian penuh sama ponakan kamu. Sakit hati nggak sih? Waduh, astagfirullahaladzim, maafin aku ya Allah. Maafin banget. Ya berarti aku selama ini suuzon dong dok. Semoga enggak ya. Oh ya udah jangan ya. Kita istighfar aja. Astagfirullahaladzim. Sama-sama. Astagfirullahaladzim. Jadi seringkali kita lupa kalau ternyata masa penantian kamu itu adalah penjagaan dari Allah. Supaya kamu dapat yang terbaik di waktu yang tepat, bukan cepat. Aduh dokter lagi-lagi nih, pokoknya. Tapi harus sering banget gak sih dengar kayak gitu? Iya coba. Kayak, iya tepat, gak cepat, tapi kapan? Iya sih, iya. Aduh. Iya kan namanya juga manusia dok, naik turun, tapi Masya Allah. Kalau tiba-tiba pun datang, apa terus kita langsung siap? Tanya deh sama teman-teman yang lagi prepare, yang udah ketemu, terus lagi preparation. Tetap aja dia ngerasa kayak, kapan sih penantian itu akan terus. Masa menanti itu akan terus ada.
Paham? Kalau sekarang kamu menanti orang yang tepat untuk masuk ke hidup kamu. Nanti kamu akan menanti hal-hal lain lagi yang kamu ya harapkan hadir ke kehidupan kamu kan. Astagfirullahaladzim. Padahal sebelum-sebelumnya penantian kamu udah ada banyak yang Allah kasih kan. Iya, aku udah ini, aku udah itu. Iya, kenapa terus dengan ini kamu gak yakin? Astagfirullahaladzim. Fadila, asik. Jadi ntar apa tuh inisialnya F. F dan Aku ketawa lagi. Iya kayak, ya boleh kok Hana. Siapa gitu. Siapa gitu. Ini kita doain sama-sama ya guys. Amin. Karena memang gak gampang. Ya dokter enak udah nikah udah gini. Iya emang gitu. Aku sharing bahwa memang ya inilah prosesnya. Coba kamu jalanin itu meringankan. Karena kamu fokus di ranah yang bisa kamu kendaliin. Oke, berarti kita harus setting goals dulu ya teman-teman. Kita tuh tetap harus ada mimpi yang ditulis, yang di mapping, yang disusun dan divisualisasikan. Visualisasi itu bukan sekedar nulis aja tuh Kak, kayak aku pengen kayak rumah yang kayak gini, gitu. Ini ngatur Allah nggak sih? Allah tuh suka loh kalau kita tuh berharap banyak, karena Allah tuh kayak ayo minta gitu. Tapi kayak pengen tapi nggak minta. Seringnya ya, gitu nggak sih? Sama orang juga gitu kan. Tolong gitu. Kalau aku kayak pengen di ngertiin tapi nggak mau ngomong. Halo, aku dokter bukan dukun. Jadi kayak oh iya benar juga sih. Mintalah padaku maka akan aku kabul. Terus kalau nggak dikabulin gimana? Bahas sekarang atau baca buku dulu? Ya udah, aku baca dulu. Aku baca buku dulu. Berarti buat temen-temen yang juga lagi masa penantian ya, yang galau kayak aku tadi, yang kenapa nggak datang-datang, ternyata pasti ada PR-nya banyak ya. Ternyata banyak PR kan, sama kan, berarti sama kan. Ya udah kita kerjain PR-nya dulu ya teman-teman ya. Gitu dok ya. Ada lagi tapi. Apa tuh?